Halo teman-teman, jadi hari ini saya ini bakal bahas nih, kalau kalian bicarain soal kamera zaman sekarang yang masih relevan sampai sekarang, masih bagus tapi kalian mau harga yang miring, nah sepertinya kamera ini cocok buat teman-teman, yaitu Nikon D3500. Nah, jadi seperti apa kameranya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Langsung saja di sini pertama kali pegang Nikon ini, kesan yang saya rasakan itu langsung ada satu kata yang mewakilkan teman-teman, yaitu ringan. Nah, kamera ini tuh ringan banget, sangat ringan. Jadi walaupun bodinya nampak berat ya, tebal, tapi sebenarnya kamera ini tuh tergolong kamera yang ringan kalau dipegang ya teman-teman. Nih, ya kan? Nah, gripnya juga enak banget nih. Kalian bisa lihat tangan saya itu nyaman banget grip. Bisa saya giniin. Nih bisa 360, ya kan? Gripnya enak banget. Makanya itu Nikon D3600 ini top banget menurut saya teman-teman. Nah, BTW ini juga Nikon ini juga gede banget teman-teman. Jadi top lah kalau buat masalah style, juga bodinya bagus, dipegang ringan. Jadi itu kalau masalah body emang Nikon ini udah top banget. Lanjut, kamera ini juga dikenal sebagai kamera yang ramah bagi pemula teman-teman. Jadi kita bakal lihat banyak pemula itu pakai kamera Nikon ini buat memulai karir mereka di fotografi seperti itu, karena panduannya sendiri dan juga penggunaannya yang nggak begitu ribet dan ramah bagi pemula teman-teman. Nah, Nikon ini tuh juga ada kekurangannya teman-teman BTW. Bentar, wait. Nah, di Nikon ini itu belum bisa touchscreen ya teman-teman. Kelihatan nggak? Belum bisa touchscreen. Kalau kamera-kamera zaman sekarang kan bisa touchscreen ya. Nih, belum bisa touchscreen sampai sekarang. Nah, itu salah satu kekurangannya. Dan belum bisa di flip juga. Jadi kameranya cuma sebatas layar seperti ini, belum bisa di touch, dan belum bisa di flip seperti itu. Nah, lalu karena layar yang belum bisa di flip dan belum bisa di touch, jadi buat kalian teman-teman yang mungkin butuh kamera buat vlog atau pokoknya vlog keseharian gitu, mungkin kamera ini kurang cocok ya teman-teman. Nah, tapi yang saya suka dari Nikon ini tuh user experience-nya enak banget. Dan di Nikon D3500 ini ada fitur yang cocok banget buat pemula, yaitu namanya itu Guide Mode. Jadi kamera ini literally ngajarin kalian cara pakai kamera. Misalnya kalian pengen background blur, kameranya ini bakal ngasih tutorial singkat. Atau pengen foto malam misalkan, kamera juga bantu setting dasarnya. Ini membantu banget buat pemula yang masih awam soal dunia perkameraan. Untuk di kamera ini disediakan beberapa tutorial teman-teman seperti itu. Nah, lanjut. Dan ini BTW bicara soal baterainya ini gokil. Jadi baterainya ini di Nikon D3500 ini baterainya termasuk awet. Dan buat teman-teman yang mungkin suka street fotografi, nah baterainya ini cocok banget. Kalian nggak perlu ribet cari cas ke sana kemari karena baterainya termasuk awet banget teman-teman. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian yang penting, yaitu kualitas foto. Dan menurut saya ini alasan utama kenapa Nikon D3500 masih relevan sampai sekarang, ya karena
fotonya emang cakep itu cuy. Detailnya tajam, warnanya khas Nikon, natural dan enak dilihat. Buat foto outdoor, street fotografi atau potret, hasilnya itu satisfying banget. Nah, yang pertama potret, apalagi kalau dipasang lensa fix kayak 50 mm, wah itu udah cakep banget teman-teman. Bokehnya langsung kelihatan naik kelas. Fotonya jadi punya feel kamera mahal. Dan yang paling penting skin tone-nya natural. Jadi nggak lebay gitu teman-teman, nggak terlalu pucat, nggak lebay. Jadi kamera ini tuh balance pokoknya, dan bagus banget kalau buat soal kualitas foto itu. Selama ISO-nya nggak terlalu tinggi, hasilnya masih bagus. ISO 800 sampai 1600 menurut saya itu masih aman. Memang noise mulai muncul, tapi usable lah cuy, masih bisa dinikmati, fotonya masih luas gitulah. Terus dan jujur buat kamera entry level ini udah oke banget. Jadi cocok lah buat teman-teman yang pemula. Dompetnya juga seadanya, masih tipis dompetnya. Ini mungkin kamera menjadi jawaban teman-teman yang mau memulai karir fotografinya seperti itu. Dan lanjut saja sekarang langsung ke autofocus. Di kondisi terang fokusnya itu di kondisi terang fokusnya cepat banget. Jadi buat foto orang, motor, street, nongkrong, dan daily activity itu aman banget, sangat terjamin keamanannya. Nah, terus tapi ya walaupun yang saya sebutkan dari tadi kelebihannya, jangan dibandingin sama mirrorless modern yang autofokusnya udah AI segala macam. Ya kamera ini masih autentik dan kualitasnya masih top lah di zamannya, bahkan masih relevan sampai sekarang. Karena kamera D3500 ini termasuk kamera yang masih basic teman-teman. Kadang kalau objek gerak cepat atau cahaya minim, fokusnya bisa hunting atau keliling gitu teman-teman. Jadi jangan dibandingin sama mirrorless yang modern seperti sekarang yang pakai AI seperti itu. Tapi buat belajar atau buat memulai karir, ya kamera ini pilihan teman-teman dan menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan lah. Ini memang sudah bagus dan cocok buat pemula seperti itu. Lalu kita lanjut di bagian videonya. Nah di video ini, wait saya coba video ya teman-teman. Mana ini? Nah buat video ini D3500 ini bisa rekam full HD 60 fps seperti itu, dan hasil videonya sebenarnya juga masih oke. Nih, kelihatan enggak? Nah, seperti itu, pokoknya masih oke lah videonya tuh. Masih lancar dan smooth lah seperti itu, Kak. Masih autentik. Jadi enggak terlalu kesentuh AI, tapi sebagai kamera yang lawas ini masih relevan seperti itu. Warnanya juga dilihat masih enak banget, masih sama kayak mata yang saya lihat ini teman-teman, 100% masih sama banget. Tapi cuma kalau buat cinematic simple, video tugas atau konten casual masih bisa banget. Ini masih top dan masih sangat usable. Kalian bisa gunain ini buat konten sehari-hari. Ini masih bagus kameranya buat video-video seperti itu, masih sangat bagus lah, masih bisa bersaing dengan kamera-kamera zaman sekarang gitu. Lalu tapi dari semua kelebihan yang saya bilang tadi soal video ini, itu juga ada kekurangannya teman-teman, yaitu belum 4K. Nah jadi teman-teman, walaupun ini terlihat HD 60 fps juga, tapi kamera ini belum support 4K seperti itu. Kedua, autofocus videonya agak nggak secepat mirrorless, sorry. Jadi autofokusnya ini nggak secepat kamera-kamera mirrorless seperti itu. Masih ya, tapi walaupun seperti itu masih oke lah menurut saya. Dan ketiga, layarnya nggak bisa di flip. Nah seperti itu tadi yang saya jelaskan, kameranya juga nggak bisa di flip. Jadi buat vlog atau ya semacamnya vlog itu, kamera ini sepertinya bukan tipe teman-teman yang suka vlog seperti itu ya. Lalu ini salah satu yang membuat kamera ini lebih kuat di sektor fotonya daripada di videonya, karena memang
buat video ini bukan yang paling top seperti itu. Jadi masih beberapa kekurangan masih ada buat video, tapi buat foto saya yakin ini teman-teman bakal suka banget karena memang masih bisa bersaing sampai sekarang ini dengan kamera-kamera yang sekarang lagi meta lah seperti itu. Nah, menurut saya Nikon D3500 ini cocok buat beberapa tipe orang nih. Jadi mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, jadi saya bakal kasih tahu mungkin beberapa orang yang tipe kalian, mungkin ada orang yang cocok buat pakai kamera ini, yaitu pertama pemula. Nah, pemula yang baru masuk dunia fotografi atau duitnya mepet, masih mau coba-coba cari kamera foto, itu kamera ini cocok banget teman-teman. Ramah ke pemula dan harganya juga masih kantong-kantong tipis seperti itu. Lalu yang kedua ada orang yang pengen upgrade dari HP. Nah, kalian buat teman-teman yang sejauh ini cuma fotonya lewat HP, terus pokoknya konten-konten juga dari HP. Nah, kalian kalau mau upgrade ke kamera ini juga jadi salah satu pertimbangan kalian teman-teman, karena kamera ini juga punya spesifikasi yang mantep lah seperti itu, bisa nyaingin HP. Bahkan iPhone sekalipun iPhone nggak ada apa-apanya sama kamera ini teman-teman, kalau kalian pinter pakainya tapi ya. Lalu yang ketiga, buat teman-teman yang lebih fokus ke fotografi daripada videografi. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, di bagian fotografi kamera ini udah termasuk top, tapi di videografi mungkin ada beberapa kekurangan yang fatal seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lebih fokus ke fotografi, kamera ini tepat banget. Tapi buat teman-teman yang cari buat konten videografi seperti konten kreator ataupun vlogger, itu kamera ini sepertinya bukan buat teman-teman seperti itu. Nah, karena buat belajar komposisi, lighting dan setting manual, kamera ini enak banget. Jadi ini kamera pelajar sebenarnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belajar, ini tepat banget kameranya. Dan yang paling penting, harganya yang sekarang udah makin terjangkau seperti itu. Berapa menit, Mat? 11. Oke. Jadi kesimpulannya, Nikon D3500 ini mungkin saya lali. Ki arek nggon kuwi ras. Ojo ding. Engko iki sik. Jadi kesimpulannya, Nikon D3500 ini mungkin bukan kamera paling canggih di tahun sekarang, tapi buat ukuran kamera entry level hasilnya masih bagus banget, masih relevan dan masih bisa bersaing sama teman-temannya yang sekarang itu. Nyaman dipakai, baterai awet, dan yang paling penting kamera ini bikin proses belajar fotografi jadi menyenangkan banget. Kalau kalian lebih fokus ke foto daripada video, honestly Nikon D3500 masih worth it banget. Dan menurut saya ini salah satu DSLR pemula terbaik yang pernah Nikon buat di antara DSLR yang lain. Kalau kalian suka video kok wis tekan rampung lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini review singkat dari saya tentang kamera Nikon D3500, kamera yang dana pelajar dan cocok untuk pelajar yang ingin mempelajari soal kamera dan perkameraan seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman review singkat saya tentang kamera Nikon D3500 ini. Gimana? Masih bingung cari kamera buat upgrade dari HP ke kamera teman-teman? Nah, kamera ini mungkin sudah menunggu kalian di hari depan teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin ada beberapa kesalahan kata mungkin ya teman-teman. Pokoknya kamera ini harus jadi pertimbangan kalian buat membeli kamera baru dan upgrade kamera seperti itu. Buat kalian yang sedang belajar atau baru menekuni dan masih awam di dunia fotografi, saya omong lagi bahwa kamera ini adalah kamera yang tepat dan cocok dengan kriteria teman-teman yang
baru cari kamera dan mau berkarir di dunia fotografi seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Jika ada kesalahan mohon maafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe Telsa TV. Semoga makin sukses dan Telkom juara seperti itu, amin. Nah, selamat sore teman-teman, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.